Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang buku Bagaimana Cara Bicara Sama Siapa Saja, karya Lil Londes. Saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Buku ini adalah salah satu buku klasik di bidang perkembangan, keterampilan sosial, dan komunikasi efektif. Bukunya nggak cuma fokus ke apa yang kamu bilang, tapi juga gimana cara kamu ngomongnya. Dengan gunakan bahasa tubuh, nada suara, dan teknik psikologi sederhana, supaya interaksi jadi lebih lancar dan punya pengaruh. Lil Londes, dia adalah ahli komunikasi Amerika yang sangat dihormati, pembicara motivasi dan menulis terkenal di bidang hubungan manusia dan keterampilan sosial. Hal-hal penting tentang hidup dan karirnya. Udah puluhan tahun meneliti dan menganalisis interaksi manusia melalui observasi ribuan jam percakapan dan perilaku dalam situasi sosial dan profesional. Dia fokus pada komunikasi nonverbal, bahasa tubuh dan nada suara, dan detail-detail kecil yang membedakan obrolan biasa dengan komunikasi yang punya pengaruh dan menarik. Dia terkenal di seluruh dunia lewat buku larisnya Bagaimana Bicara dengan Orang Lain yang udah terjemahkan ke puluhan bahasa. Tips-tipsnya sangat praktis dan bisa langsung dipraktekin. Lebih berdasar pengamatan nyata daripada teori akademis yang rumit. Khusus buat orang yang merasa malu atau cemas sosial, juga profesional dan manajer yang mau meningkatkan pengaruh mereka di kerja dan hubungan. Singkatnya, Lil Londes itu kayak pelatih komunikasi yang praktis lewat buku ini, dan seminarnya udah bantu banyak orang buat dapetin rasa percaya diri dan skill buat komunikasi yang efektif. Tentang bukunya ini sangat praktis, penuh dengan tips spesifik yang bisa langsung dipraktikkan. Ada 92 teknik menurut salah satu edisi bukunya. Tapi lebih banyak panduan lapangan buat pengaruh sosial. Siapa saja yang merasa cemas sosial atau pengen meningkatkan skill komunikasi di kantor, kehidupan sosial, atau buat kencan. Buku ini dikasih teknik-teknik yang dikelompokin dalam bagian-bagian yang mencakup berbagai tahap dan situasi komunikasi. Bagian pertama, kesan pertama dan momen kritis. 10 titik pertama dan senyum perlahan. Jangan langsung senyum pas ketemu orang. Tunggu sebentar, baru kasih senyum hangat yang tulus. Ini bikin kesan kalau kamu beneran seneng ketemu orang itu. 10 titik pertama pas ketemu kelompok. Lihat mata setiap orang sebentar sambil senyum tipis sebelum fokus ke yang lagi ngomong. Ini bikin semua orang merasa disadarin. Arahin seluruh tubuh kamu ke si pembicara dengan condong sedikit ke depan buat nunjukin perhatian penuh. Bagian kedua, percakapan pembuka dan obrolan ringan. Dengerin baik-baik kata kunci atau topik yang dia sebutin. Terus kembangin dengan nanya atau kasih komentar. Ini nunjukin ketertarikan beneran dan bikin obrolan mengalir. Hindari pertanyaan jawaban iya atau tidak. Daripada kamu nanya, apa kamu pernah ke Prancis? Mending pertanyaan gimana pengalaman kamu waktu di Prancis, atau gimana perasaan kamu waktu jalan-jalan di Prancis. Ini buka kesempatan buat cerita. Pakai kata-kata hangat. Hindari bahasa formal yang kaku. Pakai kata-kata kayak keren banget, luar biasa, atau cerita lebih dong. Buat mendorong lawan bicara biar lebih terbuka. Gimana supaya kelihatan percaya diri dan menarik? Jalan kayak orang yang punya tujuan penting dan senang mau ke sana. Kepala tegap, pandangan ke depan, dan langkah penuh keyakinan. Bicara pelan dan jelas, dengan nada suara yang tidak diturunin sedikit. Di akhir kalimat, jangan dinaikin yang kelihatan gak yakin. Pakai jeda buat penekanan. Bikin suara kamu lebih hangat dan cerah dengan senyum beneran pas lagi ngomong, terutama di telepon. Bagian keempat, dapatkan simpati dan bangun hubungan. Niru bahasa tubuh dan nada orang lain secara halus dan natural kayak biasa teman dekat lakuin. Buat bikin perasaan terhubung yang enggak disadarin. Pujian secara enggak langsung. Daripada pujian langsung seperti kamu pintar banget, mending bilang aku sering kagum
sama orang yang punya pengetahuan luas kayak kamu. Ini kelihatan lebih tulus. Ceritain kesalahan kecil atau cerita tentang dirimu sendiri supaya kelihatan rendah hati dan manusiawi yang mendorong orang lain buat lebih terbuka juga. Bagian kelima, komunikasi dalam situasi khusus. Gimana cara gabung grup? Keluar dari obrolan, hadapi orang yang cerewet. Gimana cara bicara ke atasan, rekan kerja, dan klien? Fokus ke profesionalitas sambil tetap menunjukkan keramahan. Teknik buat nunjukin ketertarikan tanpa kelihatan nekat dan bikin daya tarik lewat ketertarikan beneran ke lawan bicara. Kelebihan buku ini adalah 1. Sangat praktis. Tiap bab penuh teknik spesifik yang bisa kamu coba besoknya. Yang kedua, fokus ke detail kecil. Seringkali detail kecil seperti tatapan mata, momen senyum yang bikin bedanya besar. 2. Cocok buat pemula. Seperti kasih alat buat orang yang bingung, sosial buat mulai perbaiki diri. 4. Contohnya nyata. Lel Windows pakai skenario dari kehidupan nyata buat jelasin tiap teknik. Kekurangan atau perlu diperhatiin. 1. Mungkin kelihatan mekanis atau penuh teknik. Fokus buku ke teknik bisa bikin beberapa orang merasa kayak memanipulasi interaksi atau kurang kejujuran. Lel Wonders jawab bahwa skill ini bakal jadi alamiah dengan latihan dan dipakai dengan niat baik. 2. Berdasar observasi, bukan penelitian ilmiah. Meski tekniknya efektif, ini lebih berdasar pengamatan penulis daripada studi psikologi yang mendalam. 3. Cocoknya buat budaya barat atau Amerika. Beberapa teknik kayak bahasa tubuh yang sangat percaya diri mungkin perlu disesuaikan buat budaya lain yang lebih tertutup. Mungkin gak atasi kecemasan sosial yang dalam. Buku ini fokus bagaimana caranya lebih daripada kenapa kamu takut. Jadi mungkin beberapa orang butuh buku terapi yang lebih dalam juga. Kesimpulan dan rekomendasi buku ini. Buku bagaimana cara bicara dengan siapa aja. Ini ibarat kotak berkakas yang penuh cara-cara cerdas dan sederhana buat ningkatin komunikasi kamu sehari-hari. Kalau kamu lagi cari langkah-langkah jelas buat ngatasin rasa bingung di pertemuan pertama, jadi pendengar yang lebih baik, atau buat ninggalin kesan yang kuat, buku ini bagus banget buat kamu. Kuncinya adalah latihan bertahap dan jangan coba terapin semua teknik sekaligus. Nasihat terakhir dari inti bukunya, yang paling penting dari teknik apapun adalah ketertarikan yang tulus ke orang lain. Semua cara ini cuma saluran buat nyampein ketertarikan dan rasa hormat itu dengan lebih efektif. Pas kamu gabungin skill ini dengan niat tulus buat komunikasi yang nyata, kamu bakal nemuin kalau kamu ngobrol sama siapa aja, jadi nggak cuma mungkin, tapi juga menyenangkan dan bermanfaat. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang buku ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa lagi.